warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Sari dari kelas 1A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Hasnah Faizah ARMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Baiklah, saya selaku penyaji pertama dari kelompok 3 akan membahas tentang A. Alam dan kearifan ekologis Melayu. A. Alam dan kearifan ekologis Melayu. 1. Alam dan kearifan ekologis Melayu. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri, menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Adapun aktivitas masyarakat Melayu: 1. Masyarakat membuka hutan untuk berladang. 2. Masyarakat membuka ikan. 3. Masyarakat melakukan perburuan. 4. Masyarakat juga merambah. 2. Konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang disertai dengan keilmuan. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarat dan mengerjakan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunnahkan dalam Al-Hadis. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidupnya seperti binatang. Dalam tunjuk ajar Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Menghindari petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantang. 3. Ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Adapun faktor ekologis adalah sebagai berikut. 1. Kepatuhan referensial, menimbulkan yang bergerak mengikuti gerak ekologis yang given. 2. Resiprokal, wujud dalam alam lingkungan, dieksplorasi, ditelisik, diposisikan sebagai subjek tempat berbagai berkah. Alam terkembang menjadi guru. 3. Objek eksploitatif, dijadikan objek untuk hal-hal yang memusat pada keperluan praktis, pragmatis manusia atau asitopocentris. B. Ekologis fisik di riau. A. Hutan. Hutan merupakan suatu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai bentuk kebesaran Sang Maha Pencipta, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Hutan juga menjadi sumber ekonomi, pembentukan ideal tentang sistem kepercayaan dan ritual, juga sistem kepercayaan dan perobatan tradisional. B. Tanah. Hutan dan tanah, dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu. Hutan tanah yang tergolong tanah adat disebut tanah wilayah atau tanah wilayat yang diatur oleh hukum dan dihormati oleh hukum negara. C. Sungai. Prosesi kehidupan orang Melayu merajuk ke sungai seperti berbagai ritual, upacara turun mandi, mandi berlimau, dan lainnya. Riau dialiri 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kuantan, atau Indragiri. Mobilitas orang di Riau pada masa dulu mengikuti jalur sungai. Mereka menjadikan sungai sebagai timang-timang negeri. Bagi mereka, rusak sungai sama dengan rusak negeri. Pembangunan jalan secara masif telah menggantikan perahu sebagai transportasi utama di Riau. Danau-danau di Riau tergolong ke dalam Danau Latif, yaitu suatu tempat di genang air yang sangat luas atau panjang arusnya tenang dan memiliki kedalaman dan luas tertentu. Danau terjadi secara alamiah. Danau bisa berubah menjadi paya, rawa, rawang, celang, dan lupa. D. Rawa. Tanah rendah yang umumnya di daerah pantai kiri kanan sungai dan ada pula yang dekat tasik atau danau disebut rawa apabila digenang air. Bila musim pasang atau banjir, air sungai akan sampai ke rawa, maka rawa tersebut akan disebut rawang. E. Tasik. Sebuah danau kawasan berair yang luas dan dikelilingi tanah. Danau secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu Latik dan Lotik. Munculnya tanah baru karena surutnya ketinggian air laut disebut delta. Di atas tanah, timbul itulah terbentuk danau dengan karakteristik berbeda dengan danau di pedalaman Sumatera. F. Selat. Laut pemisah antara dua daratan yang berdekatan. Selat menghubungkan antara dua wilayah lautan yang besar. Tingkat kedalaman laut di selat relatif dangkal. G. Laut. Laut didefinisikan sebagai kumpulan air dalam jumlah yang banyak dan luas. Air yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.